Yang kedua, ukuran yang kedua, kalau hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka otomatis Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bagaimana cara membedakan ini hadis lemah atau ini hadis perlu dipertanyakan dan sebagainya? Pertama, kalau itu masuk akal, berarti hadisnya sahih. Kalau itu tidak masuk akal, berarti hadisnya dhaif. Ini serahkan. Yang kedua, ukuran yang kedua, kalau hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, maka otomatis hadis ini lemah karena dikalahkan oleh Al-Quran. Contoh, Al-Quran mengajarkan tidak boleh ada yang tahu kapan hari kiamat. Itu manhaj Quran. Ini manhaj Quran. Nggak boleh tahu kapan hari kiamat. Allah telah menjelaskan ini dan semua ulama sepakat. Tidak yang tahu kecuali Allah. Nah, Pak Ustadz, hadisnya sahih itu. Kalau itu hadisnya sahih, berarti maksudnya bukan angkanya, tapi litaksir. Maksudnya untuk menunjukkan beribu-ribu tahun. Jadi bukan untuk fix, jumlah tahunnya 1500 tahun, bukan. Tapi 1500 tahun itu adalah untuk menunjukkan beribu-ribu tahun. Seperti itu. Itu lipatan tahun. Litaksir artinya untuk menunjukkan banyak saja. Bukan pas. Jika memang hadisnya sahih secara sanad. Nah, terus yang ketiga, jika dalam silsilah perawinya ada yang lemah, hadis dhaif. Yang keempat, jika dalam hadis ini berlebihan, misalnya siapa yang sholat 2 rakaat jam sekian atau sekian, maka dia akan dimudahkan semua hidupnya, dilimpahkan semua rezekinya, diberi pahala berlipat-lipat ganda sampai dia seperti berperang seperti. Nah, pahala berlebihan ini juga termasuk ciri hadis dhaif. Hadis dhaif seperti itu. Nah, namun teman-teman rahimahullah, ketika kita belajar ulumul hadis, kita harus tahu bahwa hadis dhaif ini ada pembahasannya secara mendalam dalam ulumul hadis. Para ulama masih bertoleran terhadap hadis dhaif. Kalau ini urusannya hanya berurusan dengan motivasi untuk amal, boleh kita gunakan. Tapi kalau ini berurusan dengan ketentuan akidah, maka tidak boleh kita amalkan. Itu aja hadis dhaif. Nah, tapi kalau ada hadis maudhu namanya nggak ada dasar sama sekali, itu beda. Kalau sudah maudhu, tidak boleh digunakan sama sekali. Ini teman-teman, jangan alergi dengan hadis dhaif, karena hadis dhaif ini masih bisa digunakan dalam standar ilmu hadis. Namun teman-teman, dalam urusan menentukan tanggal kapan dalam akhirat, untuk memahami hadis ini sudah bertahun para ulama seringkali salah meramal berdasarkan hadis ini. Nah, oleh karena itu kemudian disepakati bahwa tidak boleh kita meramal hari kiamat. Ini ijma sudah. Kenapa? Karena ternyata dalam Al-Quran tidak boleh. Terus akhirnya sebagian ulama menafsirkan, terus 1500 ini untuk apa? 1500 ini litaksir, untuk menunjukkan unlimited time, bahwa itulah tahun yang tak terbatas, beribu-ribu tahun, kita nggak tahu sampai kapan. Nah, itulah dia maksud daripada hadis itu. Oleh karena itu, ya supaya kita tidak disibukkan dengan hal-hal seperti ramalan, sudah kita pahami saja tanda-tanda kiamat dan kita bersiap-siap dengan amal soleh menuju hari kiamat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Abi Amir sedang berada di lokasi pembangunan Masjid Al-Hakim di pesantren Fad dari Tafsir. Dan ini
sedang dilaksanakan fondasinya, bagian basement masjid. Jadi karena kontur tanah di sini bertangga-tangga, jadi ada yang basement, ada yang datar, maka ini semua bagian daripada Masjid Al-Hakim. Di masjid ini nanti akan berkumpul para santri yang akan setiap hari menjaga dengan hafal Al-Quran. Mereka setiap hari mengulang-ulang meroja Al-Quran. Setiap satu huruf yang mereka ulang-ulang dari Al-Quran. Bapak Ibu yang mewakafkan hartanya berapapun akan mendapatkan amal jariah. Dan insya Allah para santri kelak mereka akan menyambut kita semua yang berwakaf di sini dengan mahkota yang indah di surga. Semoga Allah berkahi wakafnya untuk pembangunan Masjid Al-Hakim di pesantren Fadri Tafsir Sukawangi, Sukamakmur, Bogor. Semoga Allah berkahi.